Haus akan Allah. Keterpisahan dari seseorang yang kita cintai menimbulkan rasa rindu yang teramat dalam bagi hampir sebagian manusia di dunia ini. Bagi sebagian orang kerinduan itu bahkan sampai terbawa ke dalam mimpinya. Hatinya dan alam bawah sadarnya terpengaruh oleh kerinduan yang begitu besar. Pernahkah saudara mengalami hal yang seperti itu? Pemazmur pernah mengalami. Mari kita lihat sejenak dalam Mazmur 42 ayat 2 sampai 4. Mazmur 42 ayat 2 sampai 4, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Saudara, pemazmur di sini adalah Bani Korah. Beliau adalah salah satu pemimpin pujian yang memang ditugaskan oleh Raja Daud dan Salomo di Bait Allah. Bani Korah tugasnya melayani di Bait Allah. Tetapi ironisnya, justru orang yang di Bait Allah itu merindukan Bait Allah. Mungkin kita berpikir seperti itu. Nah, maka ada yang mengatakan, pertama, kemungkinan konteksnya itu, pemazmur ini menulis mazmur ini saat dia berada di pembuangan di Babel. Waktu pembuangan di mana pemimpin pujian itu tidak lagi berada di Bait Allah. Karena dia jauh berada di luar Yerusalem. Nah, sang pemazmur ini harus hidup di negeri asing yang merupakan negeri penyembahan berhala. Ya, perlakuan yang tidak manusiawi seperti kerja paksa, bahkan umpatan, maki-makian dan comohan itu merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari umat, secara khusus umat Israel pada waktu itu. Nah, jiwa mereka amat tertekan, sangat tertekan. Dari ayat yang kita baca tadi, terkesan mereka tertekan, seolah-olah Tuhan itu tidak lagi hadir di dalam kehidupan umatnya. Nah, dalam situasi kondisi keadaan seperti itu, pemazmur tidak tinggal diam. Dia mencari jalan keluar, solusi dari tekanan, depresi rohani yang sedang dia alami. Atau konteks yang kedua, yaitu bahwa waktu pasca pembuangan, setelah pembuangan. Nah, sesudah pembuangan selesai, lalu orang-orang Israel itu berjalan pulang kembali ke negerinya, yaitu Yerusalem. Nah, di masa perjalanan itulah kemudian Bani Korah ini menuliskan mazmur ini. Tuhan mewahyukan mazmur ini kepada Bani Korah. Ini adalah konteks geografis. Nah, saudara, pemazmur memiliki rasa haus, dahaga akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Karena itu pemazmur menggambarkan dirinya bagaikan seekor rusa yang kurus, yang sedang dalam keadaan sangat kehausan dan sedang merindukan sungai yang berair. Ya, rusa bukanlah binatang buas, tetapi merupakan mangsa. Rusa membutuhkan area yang menyediakan perlindungan dari predator dan cuaca-cuaca ekstrim. Hutan dengan semak belukar yang rapat, yang padat, dan area pegunungan dengan bebatuan besar sering menjadi tempat persembunyian yang ideal bagi rusa. Saudara, rusa tetap menunduk dan meminum air di sungai. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, bahkan kecepatan lari yang luar biasa. Ketika tiba di sungai, dia menunduk dan meminum air. Walau ada potensi dia diserang oleh binatang buas. Kehausannya
menjadi prioritas. Inilah yang dibutuhkan oleh jiwa kita, saudara. Menurut Blaise Pascal, ada sebuah ruang kosong ciptaan Allah di dalam diri setiap manusia yang hanya bisa diisi oleh kehadiran Tuhan. Jadi sesungguhnya tidak ada satu hal pun yang mampu mengisi ruang kosong tersebut, baik itu harta, kekuasaan, pangkat, jabatan, maupun pemuasan-pemuasan, keinginan-keinginan yang bersifat lahiriah. Saudara, analisa pemazmur yang sedang mengalami kondisi kekeringan rohani ini amat tepat, saudara. Pemazmur menyatakan jiwanya merindukan Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai yang berair. Hasrat seperti inilah yang dialami oleh pemazmur. Tekanan batin dan rindu yang dia alami ya oleh pemazmur digambarkan seperti seekor rusa yang mengalami kekeringan. Ia haus, gundah gulana, tertekan dan gelisah ketika menyadari keberadaan dirinya yang telah jauh, begitu jauh dari kehadiran Allah atas hidupnya. Saudara, ketika kita sedang diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan hidup dan tekanan-tekanan yang berat, wajarlah bila kita mengalami kehausan akan Allah. Dengan mengingat kembali kebaikan Allah, maka kita akan menjadi siap untuk menghadapi gelombang kehidupan apapun. Ada banyak orang yang sedang mengalami tekanan berat. Namun sayangnya mereka tidak memiliki rasa haus akan Tuhan. Mereka justru berupaya memuaskan jiwanya dengan perkara-perkara duniawi. Saudara, bagaimana di saat kita sedang berada dalam zona yang nyaman? Kita sudah diberkati, semua berjalan dengan mulus. Namun tetap memiliki kehausan akan Allah. Tetap mencari Tuhan. Saudara, kita butuh Tuhan Yesus. Ya, hidup kita mungkin dikejar-kejar oleh musuh dan persoalan. Namun jangan pernah gagal untuk setiap hari berhenti sejenak untuk berada di hadirat Tuhan. Biarlah apa yang kita terima hari ini menggugah kita untuk tetap memiliki kehausan akan kehadiran Tuhan. Shalom, Tuhan berkati kita.